dengan duduk di hadapan orang-orang seperti itu. Ya makanya kemudian musannif mengatakan, dan kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salih, jadilah semangat terkuatmu untuk mencari syekh, guru yang soleh, guru yang soleh, mursyidin nasih, yang menunjuk, mursyid yang menunjukkan kamu ke jalan yang benar, nasih yang suka memberi nasihat kepadamu. Ya. Dan ini kata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Alamatud Dunya, inilah yang dimaksud oleh Allah agar kita mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah kepadanya, kepada Allah, wasilah, perantara. Cari perantara. Dari guru yang soleh, yang mursyid, yang nasih, arifin bisyariah, mengenal syariat. Jadi jangan sembarangan. Ya. Ada orang cuma istilahnya banyak di zaman kita sekarang ini, ya, bisa ngobatin orang, ya, pakai sorban, mungkin pakai sorban, pakai imamah, pakai baju koko, dijadiin guru, padahal nggak ngerti syariat, cuma bisa bakar kemenyan doang. Bukan begitu, bukan yang kayak begitu guru. Guru itu arifin bisyariah, satu, ngerti syariat, salikin litoriqah, menempuh jalan tarekat, zaikin lil haqiqah, ngerasain hakikat. Itu guru. Ya. Harus ngerti syariat, karena nggak mungkin orang yang nggak ngerti syariat jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, dekat sama Allah, nggak mungkin, mustahil. Ya. Mattakhadallahu waliyan jahilan, Allah nggak mungkin mengangkat seorang wali dari orang jahil. Orang jahil, bodoh, orang bodoh nggak mungkin jadi kekasih Allah. Ya. Nggak ngerti syariat, nggak ngerti apa yang Allah perintahin, apa yang Allah larang. Wa in takhadahu 'allamahu. Kalau orang yang bodoh itu, jahil itu, mau Allah jadikan kekasihnya, Allah ajarkan dia ilmu. Jadi mesti arif, mesti ngerti, mesti paham tentang syariat. Ya, bukan cuma sekedar megang tasbih doang, lama-lama harus ngerti syariat. Ya, karena banyak orang juga, kita perhatikan apalagi zaman kita sekarang ini, banyak orang, ya, apalagi kalau dia udah sepuh, ya, udah agak tua sedikit, udah ke masjid terus, pegang tasbih terus. Ya bagus, bukan nggak bagus itu. Tapi bagus ya buat dirinya, nggak bisa dia dijadiin guru, nggak bisa kita ngangkat dia jadi guru kita. Dia aja sendiri nggak ngerti tentang syariat. Nah, jadi 3 sifat yang harus ada pada seseorang
Nanti akan disebutkan sifat-sifat lainnya setelah itu. Yang akan kita jadikan sebagai guru kita, arifin bisyariah, ngerti tentang syariat, salikin litariqah, ya, menempuh jalan tarekat, dzaikin lil haqiqah, sudah merasakan hakikat, sudah sampai kepada Allah. Inilah yang dibilang orang yang sampai kepada Allah. Ya, orang yang sudah ngerasain hakikat. Karena orang yang belum sampai kepada Allah tidak bisa menyampaikan orang lain kepada Allah. Orang yang belum sampai kepada Allah nggak bisa nyampein orang lain kepada dia sendiri belum sampai. Ya. Kamilil aqli wasi'is sadri, sempurna akalnya, lapang luas dadanya. Hasanis siyasah, bagus politiknya. Politiknya maksudnya bukan politik ini, politiknya maksudnya tentang politik tentang jalan kepada Allah, itu maksudnya, bukan politik pemilihan dewan atau pemilihan bupati atau gubernur, bukan politik itu, ya. Karena dalam bahasa Arab ya siasa ya artinya politik, siasat bahasa kita. Itu dari bahasa Arab ya artinya politik. Hasanis siyasah, bagus siasatnya. Arifin bitabaqatin nas, ngerti tentang kedudukan manusia. Ya, ngerti tentang kedudukan manusia. Mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim, bisa membedakan antara kecerdasan mereka, fitrah mereka, keadaan mereka. Guru ini, ya, dia ngerti tentang orang, dia ngerti apa yang dibutuhkan sama dia. Dia ngerti apa yang dibutuhkan sama dia. Ngerti ya bahwa yang dibutuhkan sama dia nggak sama yang dibutuhkan sama dia. Oleh karena itu dibilang sama para ulama, ya, seorang guru itu seperti dokter, dokter. Ya. Dia tahu apa yang dibutuhkan orang yang datang kepadanya, itu dokter. Dia lihat gejalanya apa, ininya apa, keadaannya bagaimana, dia kasih obat yang sesuai. Ya. Dia periksa, dia kasih obat yang sesuai, yang cocok buat dia. Belum tentu obat itu cocok buat yang lain. Kemudian kata beliau, kalau kamu beruntung, fa'in dhafirta, kalau kamu beruntung mendapatkan orang seperti itu, tadi itu, ngerti syariat, nempuh jalan tarikat, ngerasain hakikat, sempurna akal, dadanya lapang luas, siasatnya bagus, ngerti tentang orang-orang. Ya. Kalau kamu beruntung mendapatkan orang yang seperti itu, fa'alqi nafsaka alaih, lemparkan dirimu kepadanya. Allah. Lemparkan dirimu kepadanya. Ya. Artinya lemparkan, pasrahkan dirimu kepadanya. Kita loncat dari jurang, loncat dari gunung, lemparkan dirimu kepadanya, gitu. Pasrah kepada orang itu. Ya, karena orang yang seperti tadi disebutkan sifat-sifatnya itu, ya, udah jarang sekali. Ya, jarang, bukan nggak ada. Ya, kata Habib Abdurrahman Berfaqih, yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina wa qallu. Orang-orang berkata, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan petunjuk dari para guru, mereka berkata, nggak ada lagi guru seperti itu di zaman kita. Udah sedikit. Kalla, tidak benar itu. Walakin jallu, tapi mereka
disembunyikan oleh Allah an antarahum a'yunul juhal, daripada atau disembunyikan oleh Allah agar tidak terlihat oleh matanya orang-orang yang bodoh. Maka kalau kita mendapatkan guru yang seperti itu, kita lihat sifat-sifat itu ada pada dia, ngerti syariat, kemudian mujahadah ya untuk sampai kepada Allah, kemudian sudah ngerasain hakikat, sudah sampai kepada Allah, maka lemparkan diri kita, serahkan sepenuhnya diri kita kepadanya. Wa hakimhu fi jami'i umurik, jadikan dia hakim di seluruh urusanmu, di semua urusan, jadikan dia hakim. Apa itu hakim? Yang memutus perkara. Apa aja yang kita mau tanya sama dia, minta petunjuk dari guru itu, ya. Mau kerja di mana, mau tinggal di mana, mau bikin apa, mau sekolah di mana, mau berbuat apa, tanya petunjuknya, minta petunjuknya. Jadikan dia hakim di seluruh urusanmu, dan kembalilah kepada pendapatnya dan permusyawaratannya di seluruh sya'nik, seluruh keadaanmu. Pegang apa yang dikatakan oleh dia. Kalau kita dapat, ya, yang pertama karena memang sudah jarang, kita harus hati-hati dulu nyarinya. Nyarinya harus hati-hati. Jangan sembarangan nyari guru, jangan main angkat. Kita ketemu di dalam masjid, tiba-tiba, oh kamu guru saya lah. Enggak, kita ketemu di mana, enggak, ya. Karena sudah jarang, mesti ada sifat-sifat yang tadi itu kita lihat sama dia. Ngerti enggak tentang syariat? Ya, mujahadah enggak? Menempuh jalan tarekat enggak? Sudah ngerasain hakikat enggak? Kemudian kalau sudah kita lihat sifat-sifat itu sama dia, maka lemparkan diri kita kepadanya, serahkan semua urusan kita. Apa aja minta petunjuk. Waqtadi bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalihi, kemudian dan contoh dia, teladani dia di semua perbuatannya dan perkataannya, kecuali apa yang khusus buat dia sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, jangan ikutin. Ya, ada yang khusus buat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hal-hal yang khusus buat Nabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khusus buat beliau menikah dengan lebih dari 4 orang perempuan. Ya, ya jangan diikutin, kita mau kawin sama 9 orang juga, jangan. Itu khususiyah. Begitu juga karena guru yang seperti itu, syekh yang arif seperti itu adalah titisannya Nabi, warisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pewarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada keadaan-keadaan yang dikhususkan buat dia. Nanti dicontohkan. Apa itu? Misalkan kamu khalatatin nasi wa mudaratihim, seperti bergaul dengan semua orang dan bercampur dengan semua orang, bercanda, mendekati semua orang. Ya. Tadi barusan di atas sebelum ini kan kita dibilang kalau cari teman harus pilih-pilih. Nah ini si guru ini dia nggak milih-milih, ya pemabok ditemenin sama dia,
ya penjudi ya ditemenin sama dia, ya perampok ya ditemenin sama dia. Kita jangan ngikutin kayak gitu, itu khususnya buat dia. Ya, jangan juga suudzon, jangan suudzon dan jangan diikutin. Nanti akan disebutkan jangan suudzonnya di keterangan berikutnya. Illa fima yakunu khassan minha bi martabatil masyakhah, kecuali pada apa-apa yang khusus baginya di derajat seorang guru, sebagai kedudukannya seorang syekh. Ya. Di antaranya ya bercampur dengan semua orang. Mudaroh itu apa ya? Mudaroh itu nanggepin semua orang. Nanggepin, paham maksudnya nanggepin semua orang? Ya, semua orang ditanggepi, semua orang dibaikin, semua orang. Ya, biar dia pemabok, biar pembunuh, biar dia penjudi, biar dia apa, semua orang mudah. Wa da'watul gharib wal ba'id ilallah, dan mengajak, di antara keistimewaannya si guru itu juga mengajak, mendakwahi yang dekat atau yang jauh kepada Allah. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu, yang seperti itu. Fatusallimhu lah, maka biarkan itu urusannya, serahkan itu pada dia, itu urusannya dia. Kita sebagai murid jangan ikut-ikut. Ya ikut pada hal-hal yang sesuai dengan kedudukan kita sebagai seorang murid. Ya. Wala ta'tarid alaihi fi syai'in min ahwalihi la zahiran wala batina. Jangan menentang padanya atau jangan menentangnya pada apapun dari keadaannya, baik zahir ataupun batin. Ya. Oleh karena itu nanti akan disebutkan oleh musannif bagaimana bahayanya kalau hati kita berubah kepada guru yang seperti itu. Ya. Kita nggak cocok sama dia, kemudian kita menentangi, ya. Kata Al-Imam Haddad, kalau tidak salah di fasal ini, nanti akan beliau bilang, walaupun kamu bertemu semua wali yang ada di dunia ini untuk menyampaikan kamu kepada Allah, mereka nggak akan bisa kalau kamu sudah salah, sudah menentang, sudah menyalahi gurumu yang tadi, ya, yang seorang arif, seorang wasil, ya, yang sampai kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ aja lah. Ya, insyaallah kita lanjutkan dalam taklim yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita semua kepada guru yang memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan agar bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kalimatin salih aqsumna al-imam sayyidina Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa usul wa furim walidin walidikum masyayikhna masyayikhum wa muslimin ajma'in. أن الله يتغشى عمره والمغفرة واختم لنا ولكم بالحسنى في خير والعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل البدر أنت وذكر.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك لا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.